Iya, berikan tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Luar biasa sekali tentunya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menyaksikan launching pemeriksaan HPV deteksi dini kandungan rahim dengan menggunakan kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini adalah bentuk kolaborasi dari PT Bio Farma dan juga RSUD Dr. Iskak ya di Tulung Agung, dan juga dengan dukungan Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan terkait serta Asosiasi ISNU, yang dimana tujuannya adalah kita ingin menekan atau mengurangi angka penyebaran kanker serviks khususnya bagi wanita di Tulung Agung dan sekitarnya. Tidak hanya kanker serviks saja, memang Bio Farma berkolaborasi dengan RSUD Iskak dan juga Dr. Iskak dan juga ISNU itu untuk menanggulangi semua penyakit-penyakit yang memang menular ataupun tidak menular. Tapi memang pada hari ini kita fokus untuk bagaimana kita mempercepat deteksi dini untuk kanker serviks ini melalui metode urin, di mana sangat nyaman, sangat mudah, dan juga ini ya cukup affordable untuk didapatkan di RSUD Dr. Iskak ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi sesuai dengan target WHO dan juga Kemenkes, kita harapannya bisa menurunkan angka kanker serviks di area Tulung Agung ataupun Jawa Timur dan sekitarnya. Seperti itu. Selain dengan Rumah Sakit Dr. Iskak kerjasama penanganan kanker serviks Bio Farma di Indonesia? Ya, kita punya saat ini 80 laboratorium atau fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia yang sebetulnya bisa mendeteksi kanker serviks dini ini melalui metode urin. Jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui lab holding kita, Kimia Farma, dan juga vaskes swasta ataupun labkes pemerintah itu sudah bisa. Jadi kurang lebih 80 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah bisa untuk mendeteksi kanker serviks urin ini, seperti itu. Jadi Bio Farma yang diproduksi adalah reagennya? Gitu? Reagennya, betul. Reagennya yang dimana kita kemarin sudah belajar melalui COVID yang dimana tes swab PCR-nya, kita itu manfaatkan mesinnya untuk bisa menggunakan deteksi dini untuk urin ini, kanker serviks ini. Jadi sehingga mesin-mesin yang semula digunakan untuk deteksi COVID bisa digunakan untuk deteksi kanker serviks. Ada berapa alatnya? Alatnya itu cukup banyak ya, hampir tersebar di seluruh Indonesia, dan itu saya yakin masing-masing lab yang sebelumnya melayani layanan untuk COVID itu pasti bisa untuk melayani kanker serviks ini. Metode pemeriksaan kanker serviks melalui urin ini termasuk baru? Inovasi baru atau bagaimana? Inovasi baru Pak, inovasi baru dan satu-satunya di Indonesia yang pertama kali ini metode urin, karena biasanya kan di swab gitu Pak ya, ataupun pap smear ataupun AIPA, tapi ini melalui urin saja. Jadi itu lebih simpel, lebih mudah gitu ya, bisa berbarengan dengan MCU dan lain-lain. Tingkat akurasinya berapa persen? Itu di atas 90%. Di atas 90%. Hasilnya muncul berapa? Itu memang kita targetkan satu hari langsung keluar, karena kan tergantung banyaknya tes yang diuji ya Pak ya. Jadi memang harapannya 1 kali 24 jam itu bisa keluar. Itu hasilnya. Untuk biaya? Untuk biaya memang berbeda-beda ya Pak ya, berbeda-beda, setiap vaskes layanan beda-beda, tapi untuk range-nya kita ada di 275.000 hingga 350.000, tapi memang berbeda-beda untuk masing-masing fasilitas kesehatan. So far yang sudah dilakukan tes urin untuk kanker serviks di mana yang sudah jalan, yang sudah berjalan? Yang sudah jalan itu hampir di seluruh kota besar di 34 provinsi Pak. Oh, sudah bisa, memang masih bertahap nih Pak, masih bertahap. Sejak kapan? Ini kita launching di Januari 2023. Ya. So far berapa yang sudah? Ini kita sudah hampir 6.000 sampai 10.000 tes yang kita lakukan. Hasilnya? Hasilnya ini ya
cukup baik Pak ya, cukup baik, di mana hasilnya itu yang negatif itu kita arahkan untuk vaksinasi Pak. Karena jika kita sudah deteksi dini dan hasilnya negatif dan kita segerakan untuk vaksinasi, itu maka untuk kemungkinan untuk terkena infeksi kanker cervix itu semakin kecil Pak. Seperti itu tujuannya. Karena khawatir jika kita terdeteksinya pada saat sudah menjadi virus, sebelum kita deteksi dini itu akan lebih upaya untuk pengobatannya akan lebih lebih besar lagi effortnya seperti itu. Biaya vaksinasi berapa? Untuk vaksinasi kita balik lagi ke fasilitas kesehatannya Pak ya, seperti itu. Jadi memang kisarannya kan untuk vaksinasi ini kita butuh 3 dosis untuk yang dewasa. Seperti itu kisaran 1,8 sampai 2 juta.